Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, baik kepada diri pribadi maupun kepada keluarga kita. Semoga dengan nikmat ini diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin rindu dan juga semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berinteraksi, bertemu, berkumpul dengan orang lain, baik di lingkungan pekerjaan kita maupun di lingkungan kemasyarakatan kita. Setiap hari, setiap waktu kita selalu menjumpai, menemui orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Di dalam agama kita sangat penting untuk bisa menjaga persahabatan, lingkaran pertemanan dengan siapa kita berkumpul. Maka agama Islam mengarahkan, membimbing kita untuk senantiasa memiliki orang-orang terdekat yang lebih baik keilmuannya, lebih tinggi kesolehannya daripada diri kita, agar keimanan yang naik dan turun senantiasa terjaga, selalu mendapatkan charge, mendapatkan masukan, nasihat dari orang-orang tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala milaki hadzal amri alladhi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah. Alaika bimajalisi ahli dzikri." Maukah saya tunjukkan kepadamu suatu perkara yang dengannya kamu akan memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat? Apa itu? Hendaklah kamu menyertai majelis-majelis ahli zikir, orang yang selalu mengingat dan juga membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dapat menyertai orang-orang yang dekat dengan Allah, hendaknya kita mengetahui bagaimanakah sesungguhnya ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Ciri-ciri mereka ialah mereka senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi pengikutnya atau teladan bagi umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31.
Barang siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketaatan dan kesetiaan, maka ia adalah kekasih Allah. Dan barang siapa jauh dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjauh daripada rahmatnya. Para ahli tafsir menulis bahwa orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah seorang pendusta. Telah menjadi syarat bercinta bahwa kita mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang kita cintai. Apabila kita mencintai seseorang, maka kita pun mencintai rumahnya, jendelanya, piringnya, tamannya, sampai hewan piaraannya. Seorang penyair mengutip kata-kata Qais, kekasih Laila yang termasyhur. Ketika aku melewat kota Laila, aku lalui setiap lorong dan dindingnya. Sebenarnya bukanlah kecintaan kepada kota itu yang menggetarkan hatiku, namun kecintaanku kepada orang yang tinggal di kota itu. Penyair lainnya berkata tentang cinta, kamu pura-pura mencintai Allah, padahal perbuatanmu bertentangan dengan perintahnya. Seandainya cintamu itu sejati, niscaya kamu selalu menaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai selalu patuh pada yang dicintainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan, yang tidak mau itu masuk surga? Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga, dan barang siapa yang ingkar kepadaku, sesungguhnya ia adalah orang yang enggan, orang yang tidak mau memasuki surga. Kemudian sabda beliau yang lainnya mengatakan, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sehingga segala keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Sungguh betapa mengherankannya jika seseorang mengaku bahwa dirinya seorang muslim tetapi ia tidak mentaati Allah dan meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka telah meninggalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tentu akan marah dan akan berpaling. Imam Sa'adi rahmatullah alaihi berkata dalam syairnya, barang siapa menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perjalanan apapun yang ditempuhnya tidak akan sampai ke tujuan. Siapapun orangnya, jika menyeleweng dari sunnah nabinya, maka jalan apapun yang ia tempuh tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Oleh karena itu, barang siapa selalu mendampingi kekasih Allah, banyak berkhidmat kepada mereka, banyak mengambil manfaat dari ilmu mereka, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah kekasih yang sebenarnya. Ia akan mendapatkan berkah kemajuan agamanya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh diri kita agar selalu berdekatan dengan para kekasih Allah. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka ambillah hasilnya.
Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, majelis-majelis ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sertailah para ulama dan dengarkanlah ucapan-ucapan ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah sahabat yang terbaik bagi kami? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang jika kamu melihatnya, kamu teringat kepada Allah. Jika kamu mendengar ucapannya, pengetahuanmu mengenai Islam bertambah. Dan jika kamu melihat perilakunya, kamu teringat dengan akhirat. Di dalam hadis yang lain disebutkan, hamba Allah yang terbaik adalah yang jika kamu melihatnya, kamu akan teringat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, para ahli tafsir menafsirkan bahwa maksud orang-orang yang benar dalam ayat ini adalah alim ulama, ahli sunnah, dan para kekasih Allah. Barang siapa berdekatan dengan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, dan berkhidmat, melakukan pelayanan kepada mereka, akan mendapatkan tarbiyah dan juga kekuatan iman. Syekh Akhbar rahmatullah alaih menulis, seumur hidupmu engkau tidak akan dapat menjauhkan diri dari kekuasaan hawa nafsu dan kemungkaran selama keinginanmu tidak disalurkan menurut perintah Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau menjumpai kekasih Allah, tumbuhkanlah rasa hormat dalam hatimu, layanilah ia dengan baik dan ikutilah ajaran-ajarannya. Jadilah engkau seperti mayat di hadapannya. Janganlah engkau memiliki keinginan apapun di dalam hatimu. Jika mereka memerintahkan, segeralah dilaksanakan. Jika ada yang menghalanginya, singkirkanlah secepatnya. Jika diperintah duduk, maka duduklah. Anggaplah apapun perintahnya sebagai tugas kita. Bermusyawarahlah dengannya mengenai semua masalah agama dan rohani, agar dia dapat membimbingmu dan membawamu lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, berusahalah mencari kekasih-kekasih Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang mengingat Allah dalam suatu majelis, melainkan malaikat akan berkerumun mengelilingi mereka, rahmat akan bercucuran ke atas mereka, sakinah diturunkan kepada mereka, dan Allah akan mengingat mereka dalam majelis para malaikat. Adakah suatu kehormatan yang lebih terhormat bagi para mukmin daripada yang Allah berikan dengan mengingat mereka di dalam majelisnya? Dalam sabda Nabi SAW yang lain disebutkan, sekumpulan malaikat diutus kepada orang-orang yang mengingat Allah dengan ikhlas. Kemudian mereka berkata, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan telah menggantikan amalanmu yang buruk dengan yang baik. Masya Allah.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis manapun yang tidak mengingat Allah dan tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui kekecewaan dan kerugian pada hari kiamat. Nabi Daud alaihi salam pernah berdoa, "Ya Allah, jika Engkau melihat diriku tidak menyertai kumpulan orang-orang yang mengingat-Mu dan menghadiri kumpulan orang-orang yang melalaikan-Mu, maka patahkanlah kakiku." Sebuah syair berbunyi, jika aku tidak mendengarnya dan melihat wajahnya, maka lebih baik aku menjadi buta dan tuli. Sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu majelis yang mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan nur yang terlihat oleh ahli-ahli langit sebagaimana bintang-bintang bercahaya yang terlihat oleh ahli di bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah pernah ke pasar dan mengumumkan kepada semua orang, "Wahai saudara-saudara, mengapa engkau duduk-duduk saja di sini, padahal warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid." Kemudian orang-orang pun berlarian ke masjid, tetapi tidak ada satu barang pun yang sedang dibagikan di sana. Mereka pulang dengan hati kesal. Kemudian sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ada apa di sana?" Jawab mereka, "Sebagian orang sedang membaca Al-Quran dan sebagian lainnya sedang berzikir, memuji dan mengagungkan Allah." Kemudian sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Itulah yang dimaksud dengan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Imam Ghazali rahmatullah alaih telah menulis banyak tentang hadis yang serupa dengan hadis di atas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu menyertai orang-orang yang dekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan petang. Mereka menghendaki keridhaannya, dan janganlah engkau palingkan kedua matamu kepada mereka karena menghendaki perhiasan hidup di dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah pekerjaannya berlebih-lebihan. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dalam ayat ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar menjauhkan diri dari orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diperintahkan agar tidak mengikuti keinginan mereka yang tidak ada manfaatnya. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah karena telah membangkitkan orang-orang soleh di antara umatnya. Adapun bagi mereka yang selalu mengikuti budaya orang-orang yang kafir, budaya orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beragama, atau orang-orang yang senantiasa dalam kerusakan
dalam tata cara kehidupan dan tingkah laku mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia, hendaknya merenung, memeriksa, dan bertanya kepada diri sendiri tentang keimanan mereka. Jalan manakah yang sedang mereka tempuh? Wahai insan yang lalai, aku khawatir kalian tidak akan sampai ke Ka'bah karena jalan yang kau lalui menuju ke Turkistan. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pentingnya dan juga menjadi keperluan kita untuk senantiasa bisa berkumpul, berdekatan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang lebih baik dari diri kita, agar keimanan mereka pun mengalir pada diri kita, agar keilmuan mereka pun kita dapatkan, dan kita mendapatkan keberkahan dengan berkumpul dengan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.